Justru setelah gue nyalek, endorse gue makin banyak. Oh, ini strategi ya jangan ya? Ini strategi personal branding. Oke. Setelah gue nyalek, resmi nyalek, itu personal branding gue tuh meroket tajam itu. Welcome to Politics. Hari ini gue kedatangan salah satu figur yang viral terus lah pokoknya akhir-akhir ini lah. Beliau ini pengusaha dan dengar-dengar katanya juga mau nyalek nih. Langsung aja kita sambut Bang Faris Egya Gamal. Bener gak Bang? Betul. Oke, Bang Gamal, apa kabar Bang? Baik. Sehat ya Bang ya? Sehat. Waduh, nih kalau kita lihat Bang Gamal nih selalu viral nih Bang akhir-akhir ini nih Bang. Yakin loh? Kali gue lihat sih Bang. Oh gitu ya. Yeah. Bang, boleh gak Bang kenalin lah Bang. Ini Bang Gamal siapa sih Bang? Sebenarnya kan mungkin banyak teman-teman Gen Z nih yang sekarang nonton bertanya-tanya nih. Bang Gamal siapa? Kok tiba-tiba katanya pebisnis tapi mau nyalek? Ini lalat banyak amat nih. Gua ya TikToker, YouTuber. Ya udah. Oke. Udah sih gitu aja. Udah gitu aja Bang ya. Tapi dari situ akhirnya jadi modal lo untuk lu katanya mau nyalek ya Bang? Udah nyalek. Nyalek udah nyalek. Independen apa gimana Bang? Nggak bisa independen. Itu kan brandingan aja. Oke. Nyaleknya pakai partai, cuman partainya kan nggak pernah gue sebut. Iya. Boleh gue sebut kalau dia mau bayar gitu. Jadi ada rate tetep ya? Iyalah, menang banyak deh kalau gue sebut. Tapi apa Bang bikin lu kayak, lu kan ya kalau kita lihat mungkin ya udah nyaman dengan kondisi lu jadi seorang pengusaha. Lu juga bikin konten kreator juga kayaknya udah nyaman, ada mungkin endorsement ataupun kerjaannya udah lebih settle. Tiba-tiba kok lu pengen nyalek Bang? Sekedar jadi pengalaman atau mungkin ada bohir yang dorong lu atau gimana nih Bang? Justru setelah gue nyalek, endorse gue makin banyak. Oh, ini strategi ya jangan ya? Ini strategi personal branding. Oke. Setelah gue nyalek, resmi nyalek, itu personal branding gue tuh meroket tajam itu. Tau gini gue nyalek juga nih. Nyalek itu bukan soal menang kalah, ini investasi buat masa depan. Nyalek dulu, portofolio. Tapi lu gak takut Bang kayak nanti ada stigma orang, udah pernah nyalek nih, ini jadi warnanya warna ini, warna itu. Ke limit gak sih Bang? Ada limit itu gak sih? Oh enggak lah, tinggal partai emang gak ngaruh, pindah-pindah aja kan gitu. Tapi kalau misalkan nih Bang, lu gak, misalkan gitu Bang ya, kan kita harapannya lu duduk lah Bang. DPR RI atau DPRD. Kalau misalkan ternyata gitu Bang, belum garis tangan lu nih, lu tetap akan berpartai, berpolitik atau gimana Bang? Februari atau nanti 2024? Tergantung kebutuhan aja. Tapi emang gue nggak aktif juga di partai. Gue cuma numpang nyalek aja. Numpang nyalek aja. Jadi ini main-main tapi nggak main-main. Oh enggak, gue nggak main-main. Gue terus terang fair dari awal juga gue bilang gue mau numpang nyalek. Jujur nggak ada tipu-tipu gitu. Oke, jadi emang numpang nyalek. Tapi emang bilang dari awal begitu bilang nggak bohong bilang gitu. Apa Bang kira-kira yang bakal lo lakuin itu Bang? Misalkan terpilih gitu. Misalkan terpilih, ya. 100 hari pertama lo mau ngapain tuh Bang? Ya ini kan legislatif ya. Gue cuma pengen mendorong peraturan yang udah ada aja. Yang paling gampang itulah. Kalau gue bilang gue pengen bikin perda, sulit kalau sendirian. Jadi kita lupakan itu. Kita lupakan dulu tuh, kita bungkus tuh, kita lupakan dulu tuh. Gue cuma pengen peraturan yang udah ada jalanin dulu sama dinas-dinas nih. Peraturan apa? Kalau gue concernnya bukan soal pendidikan, bukan soal kesehatan. Soal perhubungan, gue pengennya Komisi B. Komisi B itu perekonomian, cuma ada perhubungan di bawahnya. Soal apa? Soal ini loh, banyak orang di permukiman warga parkir di jalan. Itu ganggu sih. Itu ganggu gue. Gue resah. Iya. Gue tuh terganggu, jadi gue pengen itu di sub jalan dong. Oke. Dinas kan digaji sama APBD DKI. Betul. Ya lu kerja lah, lu kempesin bannya itu orang-orang. Gak mungkin gue yang turun, gue yang kempesin, tangkap polisi gue, kan gitu kan. Tapi bukan di derek ya Bang, biasanya ada suka di derek tuh. Di permukiman gak ada. Padahal di permukiman kan juga domainnya di sub juga. Setuju. Ada lagi ya tukang parkir di minimarket. Itu domainnya siapa? Domainnya Pol PP. Ada nggak? Gue nggak pernah lihat. Mungkin gue nggak pernah lihat, tapi ya kenapa gue belum pernah lihat ya itu perlu dipertanyakan ke dinasnya kan gitu. Nggak mungkin gue yang angkut, tapi gue pengen nanya. Tapi gitu. lu ngeliatnya gimana? Maksudnya kayak tukang parkir yang liar lah gini. Ya, lu resah nggak sih atau? Ya ganggu gue lah. Yang nggak pernah datang, tiba-tiba pas kita keluar muncul gitu kan? Bukan soal itu, soal begini loh. Gue beli ayam nih, ayam Sabana the Besto. Yes. Gue lagi bokek misalnya akhir bulan, gue beli ayam yang kecil nih bagian sayap misalnya ya, harga 8.000. Parkirnya goceng gue naik mobil. Masa seharga ayamnya? Iya sih bener sih nih. Ngapain gue dagang ayam? Udah gue gak usah sekolah, gue parkir aja udah. Kalau nggak dibayar lebih galak abangnya lagi malah kadang ya.
ini nggak bener kan, maksud gue lama-lama orang nggak ada yang sekolah, udah parkir aja udah paling enak. Dan nanti juga ayamnya nggak laku, takut pada mau beli gara-gara Parkirnya udah harga seayam nih. parkirnya udah setengah ayamnya. Iya. Jadi ya mending kalau dia bayar ke Pemda, balik ke kita juga kan, lumayan lah jadi buat subsidi MRT, subsidi Jelas apa. itu Bang ya. Ini kan perlu dipertanyakan tuh. Betul. Kalau yang resmi nggak masalah, yang nggak Kayak resmi di yang masalah. supermarket, di mall gitu ya. Oh itu kan ada resmi. bayar ke Pemda, Oke. nggak masalah. Oke. Iya, Pak Ogah juga, Pak Ogah ganggu gue jalan juga di jalan. Yes, ini sebenarnya isu yang nggak terlalu populer mungkin Bang. Cuma kita relate nih Bang kayak yang kita rasain nih Bang. Iya sih, Bang? Populer, yang nggak suka cuma pelakunya aja. Iya benar. Apalagi Bang kira-kira isu yang lu jadi concern Bang? Ah selain enggak, ada hukuman? perhubungan aja. Jadi fokus di situ aja Bang. Iya. Kalau gua makan semua nanti susah nempatinnya. Cocok. Cocok. Jadi emang fokus terukur itu janji lu di situ. Itu yang mau gue dorong ke dinasnya. Bukan gue yang negakin ya. Iya. Gue pengen ngobrol ke dinasnya. Kenapa lu pada kok gue ngelihatnya nggak gerak ya? Apa gue yang salah? Jangan-jangan apa gerak selama ini? Ya gue mau tahu gitu. Wah, menarik. Gitu loh. Tapi apa sih Bang yang akhirnya kalau lu lihat ya Bang ya, yang jadi problem gitu Bang di negara kita lah, khusus misalnya lu Jakarta mau maju berarti Bang. Iya. Apa sih Bang yang jadi fenomena permasalahan utamanya? Apakah dinas-dinas ini nggak terintegrasi satu sama lain? Atau mungkin peraturan terlalu banyak jadi akhirnya jelimet jadi nggak jalan? Ya banyak peraturan yang udah ada cuman memang belum jalan. Contoh misalnya dulu tahun 2014 ada Jokowi Ahok bikin perda. Lu kalau mau beli mobil, orang Jakarta nih ya, ini buat orang Jakarta nih. Lu mau beli mobil lu mesti ngasih ke showroom tuh surat keterangan lu punya garasi. Oke. Itu wajib tuh, peraturannya ada, dan bikin perda pakai duit, nggak gratis. Benar. Karena bikin perda ada rapatnya, beli pastel, beli risol, beli segala macam. Sosialisasi itu nggak gratis. Ya. Tapi kan 10 tahun nggak jalan. Padahal ada. Oh, udah berapa kali beli kendaraan? Pasti pernah beli kendaraan nggak diminta kan? Iya, bayar. Nggak diminta dong. Nggak diminta itu ya. Ya orang Jakarta harusnya diminta. Ya itu mesti didorong. Siapa tuh yang mestinya berwenang tuh buat mintain itu surat tuh? Gimana tuh alurnya tuh? Perdanya ada, jadi dorong itu aja. Ya aneh tuh kan. Banyak peraturan udah ada, kok nggak jalan? Padahal bikin peraturan nggak gratis. Yes. Gitu sih. Mungkin karena kebanyakan jadi nggak jalan atau emang Nggak tahu, perlu diteliti tuh. iya, ada oknum-oknum yang sengaja nggak menjalankan atau gimana Bang? Nggak tahu gua. Coba lu tahu nggak? Kalau tahu boleh di-spill lah. Gua nggak tahu. Gue nggak tahu, makanya gue nanya juga Bang. Ya, gua nggak tahu. Iya. Tapi menarik sih Bang, gue ngelihat lu gitu kan sosok yang ya anak muda, berani, maju. Udah tua gua udah tua. Aduh, Udah tua. kalau tua yang lain gimana Bang? Gua baby boomer gua. Wah ini udah ada partner kita nih. Tadi kita buka, saya lupa, ternyata saya punya partner nih Bang. Oh boleh. Nah udah nyampe nih langsungnya nih, ada Putri Jasmine. Ya waalaikumsalam. Ya. Waduh, Belum jadi. Belum Evan. Ini konstituen juga. Gue pengen nanya juga Bang, lu maju tuh sebenarnya modal gede gak sih Bang buat nyalek? Kan orang selalu ngomong, ini kalau mau nyalek nih uang harus banyak gitu kan. Ya, Apakah modal? Dapil 7. Selatan, Jaksel. Oh anak Jaksel. Agak panas ya di Dapil 7 tuh ya. Bintang-bintang. Oh gitu ya? Itu modalnya gede gak sih Bang? Atau ternyata lu dengan... Nyalek kan gratis lah. Nggak gratis? Kan gratis nyalek. Ya bayar tes kesehatan aja. Oke. Di RSUD kan 700.000 lah, murah. Ah masa sih Bang emang? Bener 700.000 bener. Buat nyaleknya gitu Bang, lu cetak-cetak Ke partai dikasih partai gratis lah. nyetak billboard gede-gede, oh pilih saya Gamal, itu emang gak ada Bang gitu? Gak ada kalau itu. Berarti tergantung orangnya. Purely pakai TikTok ya? Pilih pakai TikTok. Jadi emang lu full pakai media tadi untuk Ya akhirnya- gue kan punya privilege, gue punya followers. Jadi gak perlu pakai billboard lah. Siapa sih yang gak tau Gamal Men, Din? Gila Gitu. lo. Ah masa sih? Orang gaul berarti kalau gak tahu. Bisa aja lo. Gue baru tau sekarang lagi. Hits Gamal. banget tuh. Gamal Men tuh apa sih emang dia? Atau Bang Gamal mungkin jelasin nih boleh nih. Silakan Bang. Ah nggak usah deh. Apa? Jadi iklan di sini. Jadi Gak iklan. apa-apa, Nggak Bang. Itu kan bisnis. Ya cuma jualan aja, cuma jual-jualan lah pokoknya. Kayak skincare buat cowok. Nih, Jualan cocok skincare tuh lah. ngomong sama dia. Makanya mukanya kinclong nih ya. Body, bukan lagi. Celing. Iya. Jadi menarik emang lu pakai privilege yang lu punya, numbers tadi akhirnya lu menggunakan media jadi salah satu cara buat lu maju di pileg ini Bang ya. Ya. Bang, tapi apa sih persamaannya antara bisnis sama politik? Bisa politiknya sama-sama ada politiknya, bisnis kan juga ada politik. Politik kan intinya kan
apa ya seni mengolah ya berpolitik lah. Tapi Bang, DPR itu kan misalkan dari 10 anggota DPR 6-nya itu pengusaha. Apakah kita harus jadi pengusaha dulu biar nyalek? Biar jadi kebanyakan anggota gitu. DPR atau DPRD Kebanyakan gitu. gitu. Termasuk abang nih. Usaha dulu kan baru nyalek. Yang gue rasa ya yang pasti kalau emang duitnya udah kepenuhin lebih enak mau ngapa-ngapain. Oke. Atau kalau gue ngerasa begitu ya, gue lebih leluasa mau sibuk ngapa-ngapain lebih enak lah. Kalau nggak pusing-pusing. Iya. Kan pusing juga kalau misalnya masih sibuk kerja misalnya kan bingung juga kan gitu kan. Kalau gue tahu nih, kalau misalnya bisnis, kalau untung tuh bagi-baginya uang. Kalau politik, kalau menang bagi-baginya kekuasaan atau pengaruh gitu bang ya. Kalau gue kan DPRD, bagi sama siapa? Oh iya. Paten emang nih Bang Gamal, paten ini nih. Gue punya pertanyaan sih Bang, ini gue nggak tahu sih si Dino udah tanya apa enggak, tapi concern lu buat maju tuh apa sih Bang sebenarnya? Misalkan bidang pendidikan, bidang fasilitas. Tadi gue udah cerita tadi perhubungan. Oh perhubungan ya. Gue gedek sama Pak Ogah, tukang parkir liar. Korup gitu ya Bang, pungli. Pungli. Program lo apa Bang buat menghilangkan pungli? Program itu ya tanya ke dinas lah. Lu ngapain aja selama ini? Kok gue gak pernah ngeliat lu ngangkut itu kang parkir sama Pak Ogah ya? Apa mungkin gue salah? Mungkin udah pernah diangkut tapi gue yang kurang pinter jarang ngeliat mungkin kali ya, gue butuh klarifikasi aja kan. Kalau ternyata belum ya kita dorong, masalahnya apa? Kurang orang kah? Kalau kurang orang ya kita dorong buat oprek. Lumayan dioprek kan. Apa kurang mobil, armadanya kurang misalnya ya kita tambah armadanya, kita dorong dari anggaran kita buang dikit buat beli armadanya misalnya kayak gitu. Berarti jadi dari followers kita juga bisa nyalek Din kalau kita mau. Nah ini makanya gue terinspirasi nih. Oh bisa, sama Bang Gamal berarti 2029. 5 tahun lagi nih. Kalau kata Bang Gamal tadi investasi dulu Bang ya ini Bang ya. Iya. Tapi partainya? Gue partai Gelora. Oh Gelora. Partainya Fahri Hamzah tuh. Lu sangat mengagumi sosok beliau kah atau gimana tuh? Enggak sih. Kenapa lu bisa masuk Gelora? Ya memang kebetulan ya gue kenal sama anaknya Anies Mata aja. Jadi lebih gampang aja buat proses masuknya dan dapat nyaleknya gitu aja sih. Karena iya benar. Gue nggak perlu kasih jawaban yang gimana kan? Iya nggak apa-apa Bang, aman. Gak perlu Bang. Ya, menarik nih. Gue pengen nanya juga nih Bang. Harapan lu gimana sih Bang kalau misalkan ini kan tahun anak-anak muda juga Bang. Kita pemegang saham terbesar lah Bang ya. 52% lebih lah ya. Tapi sedangkan kadang kita suka takut juga nih Bang buat ke politik. Ini kan antreannya panjang gitu kan, orang-orang tua, senior-senior. Gelora panjang gak Bang? Enggak. Ya udah masukin. Ya, masuk. Ada formnya gak Bang? Enggak, yang namanya partai baru wajar nggak panjang. Iya. Dulu PSI juga kurang orang kok tahun 2019. Betul. Nggak full malah. Betul. Gelora juga sekarang nggak full. Memang namanya partai Baru. yang belum masuk parlemen pasti kurang orang, itu udah wajar. Jadi ya kalau memang nggak mau antrian ya masuk aja partai yang baru. Partai yang baru. Selesai tuh. Apa yang lu lihat Bang value dari Gelora yang yakin bikin seorang Bang Gamal tuh mau masuk ke partai ini? Selain tadi ya Bang ya, anaknya Pak Anies Mata ya Bang. Apa Bang kira-kira? Sedangkan mungkin karena nggak ngantri juga Bang misalnya. Ya kalau harus gue cari-cari value ya Fahri Hamzah lah. Oh, oke. Fahri Hamzah itu intinya dia ya udah kenal lah. Dia kan dari dulu kalau ngomong udah emang ngomongnya vokal tuh. Ya kita bisa debat lah. Banyak yang sekarang juga nggak suka Fahri Hamzah segala macam karena sekarang misalnya dikatakan sekarang Fahri Hamzah udah nggak oposisi segala macam ya, sekarang banyak juga yang nggak suka kan segala macam. Tapi satu nilai Fahri Hamzah yang gue suka, dia tuh anti feodal ya. Dari dulu begitu gitu. Dan itu cocok sama gue. Gitu sih. Lu juga anti feodal Bang? Gue anti feodal. Kenapa Bang? Ya ngapain jadi orang feodal? Gue anti feodal. Contohnya apa? Gini, feodal itu salah satu definisinya ya. Dia tuh DNA-nya itu adalah merasa berhak sama hal yang bukan haknya. Contohnya, lu ngerasa berhak malakin gua parkir di minimarket, tanah lu juga bukan. Ngapain lu malakin gua gitu kan? Tuh contohnya lah ya. Cocok. Atau apalagi ya, misalnya lu ngerasa berhak parkir depan rumah gua atau depan rumah lu, padahal itu kan jalan umum gitu. Itu feodal juga. Ya, lu berlindung di balik kartu gua kan akamsi gitu. Ini kan selama ini enggak gua gitu. Selama ya. ini enggak apa-apa kok lu ribet, lu enggak punya sopan santun ya, dia berlindung di balik kartu sopan santun, kartu nilai norma sosial dan segala macam, ya itu feodal buat gua gitu. Tapi pendekatan kadang kan emang Bang kadang suka tuh kayak pendekatan budaya tuh orang ngerasa ini kan dari dulu bener Ampun bilang dari dulu gue kayak biasa aja, babe gue biasa kayak gini juga nggak apa-apa. Itu nggak memunculkan konflik Bang dengan apa yang lu tadi sampaikan? Iya, norma sosial itu harus berlandaskan logika. Logikanya itu gimana? Siapa yang terzolimi? Kita cek dulu, jangan-jangan di kampung itu banyak silent majority, mayoritas yang terzolimi jangan-jangan.
ternyata yang bacot emang minoritas tapi yang memang akamsi yang senior bisa jadi loh. Selain majoritinya diem karena emang malas juga konflik, tapi dia mayoritas terzolimi bisa jadi. Ya. Bang, gue penasaran sih menurut lo pasca debat capres kemarin, kasih tanggapan lo dong. Apa nih? Secara objektif, secara fair antara tiga tokohnya. Ya Anies hebat. Anies hebat ya. Jujur lah. Meskipun lo partai Gelora. Gue suka Anies. Objektif ya bang ya. Objektif. Gue suka Anies. Ya. Gue pernah lihat konten lo itu sama Samara yang lo pakai kaos Anies, luarnya pakai jaket Ganjar ya. Bener gak sih? Jaketnya Anies, kaosnya jaketnya Ganjar. Anies, Hatinya Prabowo. Hatinya Prabowo. Gokil. Aman terus jadinya. Karena gini, Jakarta itu banyak pemilih Anies. Iya benar. Jadi mesti kita rawat juga itu pemilih Anies. Itu di grassroots luar biasa sih kalau. Karena lu punya kepentingan juga di Jakarta bang ya. Jadi nggak boleh ada resisten tadi kan. Ya masuk. Daripada ya kan. Ini juga menarik nih bang. Apa ya? Gue ngelihat sosok Bang Gamal ini kan luar biasa ya. Maksudnya ya jarang sih gue dengar ada politikus yang modal pakai media gitu kan. Mungkin nggak. Udah nyaman di bisnis, terus lo karena nggak modal, karena nggak modal jadi Tapi jarang lo kan gitu ya. udah cuan banget Bang Gamalmen tuh udah berapa, udah paling pionir lah Din kalau ngomongin skincare cowok menurut gue ya. Oh menurut lo ya. Menurut orang-orang juga gitu Bang. Terus kenapa lu udah nyaman and akhirnya lu putusin buat kayak ini kontribusi nyata saya gitu. Enggak sih, ini bukan kontribusi nyata lah. Iseng-iseng aja enggak? Ini kan investasi tujuannya bukan menang, ini investasi supaya nyari awareness dulu. Tujuan utamanya itu di 2029 gitu. Kan nggak bisa. Kepala daerah. Iya, eksekutif dong. Bukan legislator, targetnya eksekutif. Tapi kan nyari awareness paling gampang ya nyalek ya lagi. Kalau jadi eksekutif susah kan mau nyalonnya susah kan, nyalek dulu lah. Nyari investasi dulu lah buat pasang-pasang baliho lah Bang, Januari Bang mendekati Bang, akhir-akhir. Kita pikir-pikir lah ya, Biar kayak Gamal men. Dukung Gamal. Nomor berapa Bang? Nomor terakhir berapa? 9. Itu nomor 9 ya? Gue tuh masuk tuh bener-bener di injury time. Udah ada DCS-nya udah ada. Gue masuk di DPT. Itu kenapa gue milih Gelora, karena emang gue butuh cepat. Iya. Karena kalau gue harus di partai yang gue nggak punya kenal, itu susah ntar nih gue gimana. Karena bukan dari awal, itu udah injury time. Injury time ya. Karena gue sadar gue pengennya itu di akhir banget. Kenapa tuh Bang bisa itu? Apakah hasil dari... Gue abis ketemu sama William PSI. Oke. Gue abis ngobrol sama dia. Ya setelah ngobrol sama dia, gue tertarik udah gitu sih. Kenapa gak PSI aja? Ya karena William bukan yang punya partai kan. Iya sih. Gue merasa ya di Gelora lebih safe ya. Lebih safe buat lah, lebih cepat lah. Ini. Terukur lah ya. Toh juga memang tujuannya bukan menang kan. Ya. Ini paten juga nih maju untuk. Mantap iya. Untuk menang juga ya, luar biasa juga nih. Kalau menang ya bagus, kalau enggak juga gak apa-apa. Karena nothing to lose juga ya Bang. Kan pakai medsos apa lo bisa lo udah ada timnya juga anyway gitu. Tanpa nyalek atau enggak kan juga bakal run through aja gitu. Boleh juga nih. Target gue adalah target gue yang pertama Oktober. Pilgub DKI. Oh iya. Targetnya juga ya harapannya jadi tim ses siapa gitu kan. Target ke depannya ya 2029. Jadi targetnya ada berjenjang tuh. Gue kalau maju independen di DKI lu dukung gak Bang? Siapa? Kalau gue maju. Oh iya. Bayar berapa? Lu bayar berapa? Tapi bener loh, pas Bang Gamal maju justru malah, ini fun fact juga nih, jadi malah endorsement lebih banyak, lebih kerjaan. Bukannya biasanya brand tuh agak-agak sensitif tuh kalau misalkan sama politisi gitu. Sama branding aja itu kan naikin sama branding juga lah. Gimana lebih legit gitu loh. Belajar nanti gue ke sini. Kekuatannya juga seru-seru, lu suka review Bang ya. Di dapil nih kekuatan siapa-siapa aja. Iya, gue nonton. Tapi brand juga datang aja, ada aja brand segala macam. Enggak alergi kok. Gue nyalek ya Puja. Iya. Brandnya makin banyak. Soalnya biasanya suka sensi gitu kan Bang. Kamu terjun ke politik sama partai A. Oh enggak deh, gue gak jadi. Ya Gelora masih moderat lah. Iya. Masih kecil, masih partai baru juga kan, masih moderat lah. Berarti sama politisi tuh nggak sensi ya brandnya? Enggak, dan gue juga kan, gue pernah bikin video gitu review posko. Gue review semua posko Ganjar, posko Anies, posko Prabowo. Oh, gue lihat yang lo ke distronya Ganjar tuh. Distro Ganjar. Iya. Semua gue review kan. Jadi mata-mata dulu awalnya kan. Ya partai pun akhirnya Gerindra, PPB, semua gue kirim surat, gue bilang gue pengen bikin konten. Wah. Gak ngaruh koalisi mana, gue gak peduli kan. Iya Pak.
Tapi ini bentuk nyata gak sih Bang kalau pelibatan publik di negara kita sebenarnya masih hidup gitu loh. Kayak lu, ya tadi kan lu bisa kemanapun, gak ada limit, dan orang mau terima gitu. Ya gue nggak ada yang melarang gue juga kan, jadi ya gue bisa ngapain aja sih. Gue nggak punya kepentingan apapun kan. Kalau kadang-kadang di luar suka, oh nih ada anak muda misalkan mau kritik dikit, mau dibungkam, oh ini negara lagi kita banyak tuh Bang. Iya. Lo sebagai ini juga gimana? Ya kan dikebiri lah apalah. Gue kan nggak kritik apa-apa. Gue cuma kritik paling ini masalah kabel nih semrawut. Iya benar. Masalah lampu merah nih nggak jelas. Gue pernah kritik masalah kabel misalnya di tendean. Itu dibenerin langsung sama dinasnya. Oh iya langsung? Gara-gara lo bikin konten? Iya. Mantap. Tapi gue gak pernah kritik yang macam ketua BEM itu gue gak pernah. Kan gue DPRD, ngapain gue kritik begituan, kan bukan domain juga. Ya artinya sebenarnya demokrasi dan pelibatan publik itu ada Bang ya? Iya, tapi kalau gue kan lebih ngomongin yang masalah ruang lingkup Jakarta lah. Bang, tapi selain kabel semrawut dan urusan perhubungan, sebenarnya itu kan dengan anggaran 84 triliun ya Bang DPRD DKI. Sebenarnya apa lagi yang jadi concern lo gitu? Kalau gue concernnya gue pengen masuk komisi B kalau bisa milih. Kalau nanti gue menang gue bisa milih tuh, gue pengen komisi B. Komisi B itu perekonomian. Perekonomian itu ada perhubungan. Kenapa perhubungan? Perhubungan ini ngaruh ke perekonomian. Contoh masalah tukang parkir liar. Kalau tukang parkir liar di minimarket hilang, itu omset minimarket naik. Karena orang datang minimarket nggak takut buat beli UMKM-nya. Jadi ngaruh itu ke perekonomian. Betul. Atau kalaupun misalnya emang harus ada parkiran liarnya, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa kita bikin jadi resmi. Yang penting ada setor ke Pemda yang penting. Jadi oke lah kita biarin, nggak apa-apa kalau emang ada kebutuhannya, emang mesti ada parkiran di luar di jalan. Tapi yang penting ada setor lah. Setornya itu yang penting nambahin kas Pemda, kalau gue sih yang penting kayak gitu. Bang, tapi selain pungli tuh Bang, DKI itu paling tinggi pinjol Bang. DKI sama Jabar. Mantap juga tuh, itu mungkin kalau lo masuk komisi B, lo pikir-pikir lo ya tuh Bang. Apa saran lo? 42%-nya guru lagi Bang. Gila kan Bang? Nah itu cobalah Bang, diapakannya dulu lah itulah Bang. Sekarang jadi dampaknya banyak. Karena komisi B ya. Bismillah komisi B. Apa punya saran? Jadi bayar dulu Bang. Kata Dino. Sepertinya konsultan ya. Sepertinya butuh sosialisasi. Bener Bang, setuju. Mungkin di sekolah-sekolah kali ya. Dan mungkin perlu ini sih Bang, ada wadah yang bisa nyalurin tenaga teman-teman anak-anak muda nih biar biar kita kasih impact kan. Semuanya punya suara. Kalau ngomongin ke sekolah gue tuh lebih juga pengen tuh ya. Soal bully-bully tuh, bully-bully. Setuju Bang. Gue kan gak suka feodal nih. Menurut gue bully-bully juga bang. Feodal. Karena gue bantu. Karena bully-bully itu ngerasa dia berhak ngebully orang lemah. Feodal menurut gue. Di tempat itu gitu. Gue pengen sosialisasinya lebih masif bahwa ya bully itu sampah gitu. Gue pengen disosialisasiin gitu loh. Sekarang sebenarnya udah ada namanya apa sih namanya tuh kalau di gubernur tuh apa ya? Ada pemberitahuan gubernurnya lah, namanya apa tuh gue lupa. Jadi bisa ada call center untuk lapor ke situ gitu ya. Pergub namanya tuh pergub tuh. Cuman kan nggak terlalu detail sebenarnya. Mungkin dibikin perda atau semacamnya. Tapi ya lagi-lagi kalau DPRD sendirian bikin perda tuh iya sih. Nggak bisa janji lah. Tapi ya sosialisasi itu penting sih. Ya mungkin sekalian tadi sosialisasi masalah pinjol. Ya ke guru-guru mungkin sekalian gitu. Sama angka putus sekolah SD paling gede DKI Bang. Daerah mana tuh banyaknya? Jakarta mana? Jaktim. Jakbar, Jaksel. Kenapa nggak lo nyalek aja? Kenapa gitu? Kan gue belajar dari abang dulu lah. Kita masih junior. Belajar dulu sama abang kalau itu kan kalian bisnis kita. Itu kenapa di DKI ada 106 anggota DPRD. Supaya banyak otaknya tuh. Jadi gue perhubungan, nanti ada yang pendidikan, nanti ada yang kesehatan, ada yang ini, ada yang itu. Kalau bisa mah jangan yang all you can eat, jangan yang semua ngomongin semua isu, bagi-bagi aja. Biar porsinya ya. Tahu detail gitu loh. Yes, menarik. Gue juga kadang lihat sih Bang, kayak di Jakarta di Bang ya, teman-teman. Ini sebenarnya sih random aja kadang nanya. Kadang jadi resah tuh adalah misalkan tadi Bang, selain pinjol mungkin ya kayak slot, ya kan. Terus orang jadi ketagihan dan akhirnya lu main kan? Udah tobat. Nah, akhirnya orang karena ketagihan uangnya habis, jadi ngaruhnya kemana Bang? Ke perputaran ekonomi di sekitar tempatnya itu. Orang mau jajan biasanya gue punya uang lebih nih, bisa jajan takoyaki gitu kan, ngebantu usaha teman. Akhirnya nggak bisa karena apa? Uangnya udah habis. Lo ngeliatnya gimana tuh Bang? Gue ngeliatnya gimana? Gue nih kebetulan nggak pernah main slot nih. Gue kurang paham nih. Tapi ini debat Cawapres Jumat ini itu bakal ngomongin ekonomi. Betul. Gue harap nih 3 orang ini bakal ada yang ngomongin slot nih. Karena udah merasakan juga sih ini. Karena kan ini kan emang isu gila kan, emang ya ngaruhnya ke semua orang nih. Yang jual online juga kan
jadi ngaruh uangnya nggak ada. Karena kan pinjol ini duitnya larinya kemana? Ke luar negeri kan. Jadi uang di negara kita berkurang ya, jadi ya lu jual apa juga jadi susah kan. Jadi ya gue harap nih debat di Jumat ini tanggal 22 nih ya. Ini cawapresnya harusnya ngomongin pinjol. Rigid ya. Bang, tapi dari kacamata lu sebagai pengusaha nih Bang. Nah, ini kalau ngomongin ekonomi nanti debat cawapres, lu ada saran atau apa gitu nggak untuk ketiga-tiga ini? Lu harusnya menyuarakan isu ini gitu dari sudut pandang lu sebagai seorang pengusaha gitu. Ekonomi ya. Apapun sih. Investasi, PBD, APBN, ekonomi. Ekonomi kalau mau narik suara Gen Z mah ya nggak lagi lain, ngomongin rumah murah aja. Iya, itu kan paling gurih lah. Ini kalau mau ngomongin elektabilitas ya. Iya. Ngomongin pinjol lagi hits, ngomongin ngomongin rumah tadi Bang. Peleteran lah, itu kan juga hits lah pokoknya. Ya ngomongin rumah murah itu gue rasa itu yang paling esensial kali ya. Benar sih Bang. Ngomongin pengangguran ya itu isu yang selalu ada. Basi sih tapi ya memang kenyataannya memang gitu. selalu ada kan. Ngaruh juga ke kalau kita ngomongin tadi balik ke gue concern masalah perhubungan. Misalnya gue ngomong ke tukang parkir, "Bang, lu tahu nggak lu ning langgar peraturan?" Gue tahu kata dia, cuman yang nggak ada kerjaan gitu kan. Di pengangguran juga. Jadi emang isu pengangguran kan emang penting banget tuh. Jadi ya kalau nanti mau dapat elektabilitas yang bagus di debat, ya isu pinjol, rumah murah, dan pengangguran itu doang. Bener tuh, anak muda yang pengen nikah nih Din, harus siapin rumah. Gimana solusinya? Gimana caranya ya solusinya biar rumah murah tuh gue juga. DP 0% Bang. Oh itu gimana menurut lo? Ya kalau kejadian sih bagus tuh Bang. Kalau gitu sih. Ya kejadian tuh bagus. Oh lo pendukung 02 ya? Kalau gue kan ini Bang, gue dukung semuanya Bang, dukung Jokowi kita. Gue juga dukung Jokowi. Ya berarti 02 lo. Abang jangan menyerang gitu dong, jangan menekan kita. Ya, 3 isu tadi tuh penting karena di kalangan kita bener sih Bang, beli rumah tuh mungkin jadi hal yang utopis kan, kayak nggak mungkin dia beli rumah kan. Ya sebenarnya udah bagus. Katakan misalnya ada kebijakan dari Kementerian Keuangan rumah di bawah 2M nggak ada pajaknya. Betul. Tapi udah bantu belum? Nggak tahu tuh. Masalahnya kan harganya memang naik terus. Ya nggak tahu butuh kebijakan apa lagi ya. Ya itu suruh yang digaji lah untuk mikir itu bukan gue tuh, gue juga bingung kalau. Terus kita hanya menanyakan, bersuara di sini, siapa tahu nyampe Bang ke kuping Prof Bapak itu kan, Mas Gibran, Prof Mahfud. Ya di Jakarta sampai sekarang nih gilanya udah ada rumah yang dijual 30 meter ukurannya loh. Jadi makin kecil aja tuh. Jadi kalau kita buka website jual rumah tuh sekarang udah ada. Gue cek di Gudang Peluru tuh di Jaksel tuh udah ada yang ukuran 30 meter persegi. Jadi makin sumpek, makin tinggi rumahnya. Ya, gimana harusnya tuh ya? Atau mungkin bikin rusun yang 20.000 orang kayak apartemen 20.000 orang gitu Bang. Itu kan banyak tuh di gimana ya coba tuh. Apa jangan ternyata pindah ke IKN tuh salah satu solusi Bang. Menurut Abang gimana? Ini gue pengen pesanan nih menurut Kalau ngomongin soal macet kan lagi-lagi ASN nggak nyampe 10%. Benar. Tapi kalau dia bawa anak itu berapa tuh angkanya tuh nggak tahu lagi tuh. Karena kadang kan contoh di Lebak Bulus aja nih misalnya ya. Banyak memang itu macet gara-gara antar jemput anak sekolah tuh. Itu, nah, apalagi di sekolah-sekolah itu ya Bang. Satu anak satu Alphard. Itu perlu dicek tuh. Gua nggak tahu datanya tuh ya, tapi gua nggak tahu betul berapa persen ya. Kalau emang ternyata PNS ini beneran semuanya pindah dan ternyata anaknya itu juga pindah semua dan itu membantu banyak sekolah yang jadi nggak bikin macet, itu ngaruh sih. Tapi kalau PNS doang cuma sedikit. Bang Amal soalnya pernah bikin konten itu sekolah-sekolah mahal ya kan? Sekolah mahal. Satu anak satu Alphard. Lo alumni. Kalau sekolah gue sekolah murah nggak ada. Sama negeri-negeri juga kita. Sama kok Bang, saya juga negeri Bang. Banyak perumahan warga tuh yang memang setiap sore jadi sedih gitu karena susah mau keluar masuk gara-gara macet. Sekolahnya mahal bagus memang, tapi kebetulan ditempatin di perumahan warga yang memang regulasinya apa tuh, apa mesti diwajibin jemputan apa gimana ya, gimana tuh? Makin menunggu nih kalau Bang Gamal jadi presiden. Amin ya Bang. Jauh banget. Endgame-nya apa sih Bang? DPRD dulu tadi ya. Endgame-nya wali kota. Wali kota mana kalau boleh? Solo. Wali kota. Solo. Ngerti gue. Lo orang mana Bang? Asli? Sumatera. Orang Jakarta. Jakarta asli. Orang Jakarta lah pokoknya. Jakarta oke. Bukan orang Betawi, tapi orang Jakarta aja lah. Ya karena di Jakarta nggak bisa wali kota kan nggak ada pilkada ya, target mungkin Tangsel atau Depok kali ya. Walaupun mana sempat rame juga ini jadi apa Bang? Pembahasan juga Bang ya, kalau misalnya di Jakarta ntar akan ada pemilu langsung tuh buat wali kota. Iya. Gua baru denger tuh. Kalau emang iya bagus lah. Ya
kita coba gitu. Nggak mesti ke Tangsel jadi Bang ya? Nggak mesti ke Tangsel jadinya, kan gitu. Kalau nggak ada Jakarta ya ke Tangsel, Tangsel berhasil baru ke Jakarta. Iya. Iya. Gitu dong. Jadi main game eksekutif. Ininya, ya oke. Ya eksekutif tentu lebih menarik lah, lebih powerful kan. Menarik. Gue mau nanya Bang, siapa sih Bang figur lu yang selain Fahri Hamzah Bang ya? Lu jangan Fahri Hamzah terus dong Bang. Baru ngomong sekali. Karena tadi dipaksa. Siapa Bang figurnya Bang? Boleh lah Pak Fahri Hamzah Bang. Ahok. Kenapa Bang? Ahok ya. Ya Ahok orang gila, Ahok keren. Gue tinggal dulu di Otista, atau Otista nggak? Tahu. Timur. Gue sekolah di Tebet dulu tuh. Gue ngelewatin Kampung Melayu setiap hari. Itu kalau bulan Desember Januari tuh banjir tuh di Kampung Melayu. Yes, bener sih. Gue pernah pulang kelepnya sebadan. Karena emang Kampung Melayu banyak bantaran kali di isi rumah. Itu kan rumah tanpa izin. Nah itu feodal juga tuh. Feodal juga tuh bener. Kenapa dia merasa berhak nempatin tanah yang bukan tanahnya? Feodal. Hanya dengan kartu, gua kan udah lama, nggak bisa dong. Itu bukan tanah lu kan. Dan lu nyusahin banyak warga yang lewat situ. Sama Ahok dengan segala kontroversinya dipindahin ke rusun dekat situ. Setelah dipindahin, gua yakin hidup orangnya lebih sejahtera. Dan guanya pun juga lebih sejahtera, lewat sana nggak pernah banjir lagi. Dengan segala kontroversinya, itu orang hebat ya. Nyata ininya ya. Itu orang gila itu. Selain Ahok ada lagi Bang? Ya Anies juga. Aman ya jadi Pak Ahok sama Pak Anies aman ya. Abis ini AHY nih. Abis ini AHY. Gini Anies beda sama Ahok. Tapi Anies juga oke ya. Anies politisi yang lebih handal dibanding Ahok. Iya dong, Ahok politisi yang kurang handal, makanya kepleset. Kepleset, iya. Ahok bukan politisi handal lah. Kalau Anies handal. Dia Lebak Bulus kan bagus kelihatan. Pokoknya dari Jaksel ke Jakpus tuh kelihatan bagus lah. Karena kebetulan rumah gubernur tinggalnya di Jaksel, iya. Sampai ke Jakpus kan ke Balai Jadi kerasa, bener Bang. Jadi bagus. Ya lu kok kita bandingin lah Kemang zaman Ahok sama Kemang zaman Anies. Mau didebatin nggak bisa kan? Nggak bisa didebatin. Trotoarnya terlalu bagus untuk dibandingkan. Pas bangunan trotoar itu macet gila-gilaan. Orang pada komplain sama Anies, tapi setelah jadi bagus banget. Di Blok M trotoar selebar-lebar taman di mana-mana. Di Lebak Bulus ini ada ruang limpah sungai baru bangun tuh. Ruang limpah sungai itu di dekat rumah Anies, namanya ruang limpah sungai Lebak Bulus. Tadinya perumahan kumuh memang dipindahin. Kalau Anies nggak mau sebut digusur ya, sebutnya dipindahkan lah. Ya. Dia politisi kan, politisi handal soalnya gitu kan. Dan emang udah nggak banjir lagi, plus jadi taman yang bagus. Dan emang taman-taman buatan Anies itu secara desain memang bagus. Dan lagi-lagi kita mau bandingin LRT sama MRT ya. Bagusan MRT. Karena yang ngelola MRT itu kan zamannya Anies ya, Pemdanya kan. Yang bangun oke lah Ahok, tapi yang ngelola itu kan Anies ya. Anies. Bandingin sama LRT yang dikelola sama pusat. Bagusan MRT. Ya Anies juga bagus dan Anies politisi yang lebih handal. Tapi jadi lebih lambat pekerjaannya. Ahok politisi yang tidak handal tapi ya main tebas. Kalau Pak Prabowo gimana Bang? Pak Prabowo apanya nih? Menurut kacamata abang aja. Kan abang di Gelora juga. Kalau gue sih dukung Prabowo lebih karena faktor historis gue aja sejak pertama kali nyoblos Prabowo. Dulu lu pendukung Prabowo. Dari dulu gue coblosnya pertama kali nyoblos 2012 coblos Jokowi Ahok gara-gara Prabowo di sana. Ya. 2014 nyoblos Prabowo, 2017 nyoblos Anies karena ada Prabowo di situ. Jadi emang historis aja, faktor emosional aja sih. Udah kayak ini udah ayah politik gue lah ceritanya. Sebenarnya sih ya. Itu betul feodal nggak sih Bang? Nggak ya? Itu lebih itu feodal itu. Enggak, itu kan lebih ke udah mungkin karena dulunya rumah pemenangan Prabowo itu 2014 dekat rumah gua. Tradisional ya Bang ya. Gua pernah ngeliat Prabowo zaman gua kecil, wah ini Prabowo nih. Keren gitu. Gua jadi emosional aja gitu kali. Gak ada alasan lain tuh, gue juga gak pernah dipimpin sama Prabowo kan, emang dia pernah jadi gubernur kan, gak juga gitu. Gue gak pernah ngelihat. Kalau Menhan gue juga gak tahu, maksudnya gue terlalu jauh buat ngelihat itu. Kalau Pak Ganjar Bang? Lebih jauh lagi. Biar fair kita ngomongnya. Bukan orang Jateng gue bingung juga gitu. Kalau secara kasat mata lo gitu, dilihat dari performance-nya kemarin, dilihat dari pendukung Ganjar ya? Oh enggak, ini gue nanya kan satu-satu. Anies, Prabowo, Ganjar. Ya diputar semua ya. Ini puter Pak Ganjar ibu-ibu doyan lah, ibu ganteng lah. Pak Ganjar gimana ya?
Bingung sih, emang gue kurang Prabowo aja gue bingung. Gue suka. Masih ngerasain karena pernah jadi gubernur. Karena di DKI. Iya, Ahok tapi top buat gue. Gitu. Ahok ya, mantap. Ahok ke Ganjar sih bang. Iya, ya pilih Ganjar boleh. Jadi di mana-mana Pak. Kita dukung semua. Pak Ganjar dukung, Pak Prabowo dukung, Pak Anies Iya, juga dukung. Pak Anies juga dukung, makanya. Jadi siapa pun yang Tergantung menang, Bang Amal yang menang. Tergantung konstituennya aja. Oh iya. Cari aman ya, oke. Bang, gue mau nanya juga Bang, ini kan udah mendekati Februari. Sedangkan orang udah mau nyoblos lu nih Bang. Lu udah ngapain aja sih Bang kalau di konstituen? Gue gak pernah turun ke dapil. Oh gak pernah? Gak pernah. Dari awal gue bilang gue gak pernah turun ke dapil. Karena kan mahal, mesti beli kopi, beli kue. Belum basa-basinya. Basa-basi kan feodal capek. Jadi emang belum nih Bang? Dan gak akan. Nggak akan, sumpah nggak akan bang. Kalau gue menang, ada uang reses, gue akan turun. Oh iya, pastilah. Ambil aspirasi, itu kan pekerjaan gue. Tapi sekarang gue nggak ada modal, jadi gue nggak. Tapi gue terinspirasi sih nih cara-cara. Tapi dari sosmed aja emang ngaruh bang, Gini, sebesar itu. Perspektifnya gue balik. Gue punya ide, gue punya pemikiran politik yang gue pengen terapkan bukan gue terapkan, yang pengen gue dorong buat Jakarta. Lo suka lo beli, lo nggak suka jangan dibeli. Jadi bukannya bukan dari warga, tapi yang gue punya lo suka lo beli, kalau nggak suka ya udah jangan dibeli, gitu aja. Tapi kalau gue menang ada uang reses ya kerja lo. Kewajiban gue akan lakukan kewajiban dikasih duit dari negara kan. Wow, gue jadi terinspirasi sih. Ternyata emang ya ada cara-cara kayak gini ya buat nyalek sebenarnya. Ya kan nggak ada yang larang tuh. Nggak ada yang larang sih Bang. 2009 gue nyalek deh. Gue juga deh, 2009. Tergantung Bang, yang ngasih formnya siapa Bang? Kan gue gak punya partai, ngapain gue ngasih lo form? Berarti letter Bang, nanti nunggu lah. politik 5 tahun lagi lah. Iya. Oke Bang, mungkin boleh nih Bang, pesan buat teman-teman Gen Z, anak-anak muda, ya kan, ini udah semakin dekat kontestasi politik, biar bisa menggunakan hak pilihnya sebijak mungkin ya. Dan jangan golput gitu bang. Pesannya boleh Bang. Pesannya ya gue harap sih suarain di Instagram KPU kali ya, tanyain pertanyaan yang lebih Bener lagi, yang kepikiran gue. yang lebih apa ya, yang lebih Menohok gitu ya. menohok gitu. Contoh gini loh, nggak ada yang kejelasan antara 3 capres ini ya. Yang ngaruhnya tuh ngaruh pol-polan. Contoh gini, capres mana yang kalau nanti menang bakal bilang pajak gue naikin, pajak gue turunin, gue pro BPJS. Karena gue pro BPJS, gue bakal naikin pajak buat benerin BPJS, katakan gitu misalnya. Kalau gue kalau gue menang, gue bakal turunin pajak. Tapi karena pajak bakal turun, BPJS bakal makin jelek misal. Itu kan lebih enak gitu. Sebagai orang usaha juga lebih enak memilih. Yang suka bayar pajak bisa pilih yang kayak di Amerika enak gitu loh. Lu mau pilih Demokrat apa Republikan? Lu suka bayar pajak apa enggak? Lu sukanya program-program sosial apa? Lu sukanya bayar sendiri? Ini lebih jelas, lebih ngaruh gitu loh. Jangan cuman pro rakyat doang. Itu sih maksud gue, pertanyaannya harus lebih lebih dalam lah gitu Bang ya. Jangan cuman Substansial gitu ya. substansial. Jangan kemarin apa sih pertanyaannya sih? Kemarin apa sih pertanyaannya? Yang mana di debat kemarin Itu apa soal sih? hukum kan, penguatan hukum, demokrasi. Gitu. Iya, tapi maksud gue Pertanyaan-pertanyaan yang gue pengen yang lebih bold gitu loh. Tadi kalau ekonomi nanti nih hari Jumat ya tadi pajak bakal turun apa enggak? Iya, Itu kan betul. dia yang nentuin, dia mau ngarahinnya kemana. Dia mau bikin subsidi gila apa subsidinya makin nol, ya nggak apa-apa, ngomong aja, nanti kan orang bisa milih gitu sih. Gue malah berharapnya tuh bener-bener panelisnya yang tanya langsung bang. Itu Oh seru iya, pasti kan harusnya. kesian ya cuma ngambil itu gue aja deh mendingan. Iya, gue juga gak apa-apa. Gue aja lah, maksud gue. Apa bedanya kalau gue yang ngambil panelisnya sama juga kan, nggak ngomong juga kan gitu. Iya, SOP kali. Dia pertanyaan lebih radikal lah Bang ya. Undang Rocky Gerung lah kalau bisa tuh jadi panelis. Waduh. Gue setuju sama Bayo lu sih. Penyuka minum jamu tolak dungu. Gue terharu lu beneran baca bio gue lo. Dibilang gue followers lo gak percaya sih. Thank you lo, terharu gue. Kita harus minum jamu tolak dungu Din. Jamu tolak dungu supaya Biar nggak dungu. dungu. Gue fans Rocky Gerung tapi gue pilih Prabowo, jadi ya. Gue fans, gue pendukung Prabowo, penyuka Ganjar, ya penyuka Anies juga. Pengagum Anies. Yang ya capresnya siapapun yang penting gue menang. Yang penting benar. Yang penting abangnya nggak dungu itu kan. Gak usah gontok-gontokan sampai yang nggak jadi kawin karena mertua sama ininya beda pilihan. Gue rasa pilpres yang bakal panas itu 2029. Karena incumbentnya udah nggak. Ini kan sekarang kan Prabowo incumbent nih. Kita bisa katakan Prabowo incumbent lah. Ini kan
Jokowi nih. Nanti udah nggak ada incumbent 2009, Prabowo 1 periode doang nih bakalan panas nih. Ada Erick Thohir mungkin ada siapa. Wah, ini bakal panas sih gue rasa sih. Nyalek ya. Siap. Gue dengar podcastnya kita konkret siap Bang. Langsung tergambar. Siapin modal 10 miliar. DPRD 10 M ya Bang? Nggak tahu. Gue pengen kayak lu aja Bang. Jadi buat teman-teman anak muda ya gunain tadi haknya untuk lebih kritis nanya Bang ya. Ya suarain ke KPU ya, komen KPU kali. Tanya ke KPU kok pertanyaannya nggak gitu ya. Dan harus nonton debatnya, jangan apatis Bang ya kan. Biar kita bisa lihat secara objektif dan substansial. Oke, mantap. Terima kasih Bang Gamal udah mampir-mampir ke Politics. Nanti kita langsung belajar langsung ya jadi pengusaha dan jadi politisi. Oke, that's Politics. Gue Puja. Dan gue Dino. See you in another episode. Bye.